Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kali ini saya akan memberikan tutorial, ya sederhana ya, tutorial membuat Chrome extension ya. Kali ini untuk send native message. Eh, ini adalah kode JavaScript-nya ya. Langkah pertama adalah kita membuat manifest JSON seperti ini ya. Seperti ini manifest JSON versi 3 test native add-in bla 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 bla. Silakan Anda bisa cek di deskripsi link downloadnya. Ini link manifest JSON ini sebenarnya maksud saya Chrome extensi ini sebenarnya mau saya buat untuk nantinya kirim pesan massal dengan WhatsApp ya. Jadi tapi kalau ini cuma dasar-dasarnya, nanti saya akan istilahnya melanjutkan proyek ini ya. Seperti yang Anda saksikan nih, manifest JSON ini ya standar lah. Ini seperti Anda lihat, ini content script. Ini content script ini berguna di tampilan depan ya, depan dari website yang dituju. Misalnya ini whatsapp.com, kemudian background itu adalah ya berjalan di layar ya, di belakang ya. Background itu enggak ada hubungannya dengan background itu istilahnya bukan user interface, jadi nggak bisa dibuat untuk user interface karena berjalan di latar belakang ya, cuma perintah misalnya kayak download, upload dan sebagainya. Kemudian web accessible resources itu nanti kita bahas ya. Ini untuk berguna, paling penting adalah untuk menginjek kode website ya. Jadi nanti akan saya terangkan dasar tentang Chrome ekstensi. Ini saya langsung aja direct ya. Sekarang kita buka. Ini saya pakai Chrome Canary. Ini sudah saya install ya. Ini coba saya uninstall dulu biar kalian paham. Ini tes native ya. Ini kita geser di developer mode, kemudian kita load and pack. Kita cari file tadi test native di folder Chrome extension, kita select folder. Oke, ini sudah terpasang ya. Kemudian kita ke registrasi, langkah berikutnya. Nanti dulu. Kemudian kita memakai ini kita buka dulu. Nah, ini tampilannya, tampilan depan dari Chrome extensi tadi ya. Nah, langkah berikutnya adalah Anda harus seperti kita lihat, ini klik ya. Nah, ini nantinya akan bisa tampil di sini. Mbak Jindrut. Oh, nggak bisa ya. Piye iki? Oke, kita cek kenapa kok error. Wah. Oke, ini ada error. Kita perbaiki ya sambil dilihat aja ya. Ini kita buka Delphi XE2. Anda bisa pakai Delphi di atasnya, tapi jangan Delphi 7 ya.
Kita cek kodenya. Kita cek di ini, di sini ya. Apakah kita pakai ini tadi ngerespon enggak? Kita cek. Oh, bisa ngerespon ya. Oh, bisa. Sekarang kita close lagi. Ceng. Saya nggak tahu, padahal nggak berubah apa-apa. Tapi kok sekarang kita close lagi ya. Iya ki. Ya, ini saya ulangi langkah awalnya ya. Mungkin ini saya uninstall dulu ya. Bisa jadi. Oke, ini kita tes native, kita folder ya. Kemudian kita buka web WhatsApp. Apakah bisa ya? Kita cek. Open. Oke, bisa ya. Jadi nggak ada masalah. Ini adalah dari Delphi. Ini fungsinya ya, kalau kita namai host ya, hostnya Delphi untuk menangkap pesan untuk menghubungkan antara Chrome ekstensi dengan sistem ya. Jadi secara default aslinya itu Windows Chrome itu nggak bisa terhubung dengan sistem, tapi dengan Chrome ekstensi ini kita bisa menghubungkan antara antara Chrome dengan sistem, sehingga ini kita lihat, ini kita bisa tahu alamat file dari suatu intern ya, intern sistem. Kalau pakai open file biasa, misal kalau Anda mau upload itu kan tidak bisa mengetahui alamat file sebenarnya ya. Tapi kalau dengan Chrome ekstensi ini kita bisa tahu ini alamat file sebenarnya. Nah, langkah berikutnya Anda membuat native host ini ya. Ini kita cek di ini file exe biasa dalam bentuk konsol ya, app type console. Ini dalam arti kita file new order create console application, begitu ya cara membuatnya ya. Dan ini hasilnya adalah seperti ini. Ini saya lagi. Nah, ini native message exe. Nah, native message exe itu adalah untuk menangkap untuk menghubungkan antara Windows dengan Chrome dengan Windows ya. Jadi nantinya kita bisa mengakses Windows tersebut ya. Mau dibuat apa saja bisa. Jadi mau misal mengakses untuk automation Word atau dan lain sebagainya bisa ya.
atau untuk menghubungkan dengan Excel, database dan lain sebagainya bisa. Jadi beda dengan misal Anda memakai service Windows ya, service seperti HTTP server gitu, dia nggak bisa interaksi dengan desktop. Tapi kalau ini dia bisa berinteraksi dengan desktop, sehingga eh, sehingga tadi kayak ini ya, open file ini kalau nggak pakai nggak bisa. Kalau pakai proses dipakai buat server sendiri di Windows, dia nggak mau tampil. Tapi kalau dengan ini dia bisa tampil ya. Oke. Ini cancel malah nganui. Sarkawut. Oke. Sekarang ini kan sudah jadi exe-nya ya. Sekarang kita menyeting agar ini bisa terhubung dengan Chrome ya. Anda harus membuat ini native message JSON ya. Filenya sembarang ya, yang penting belakangnya JSON. Ini lihat sendiri ya. Ini path-nya, type load origin, perhatikan di sini ini sama dengan yang ada di sini ya. Yang ini ya. Yang sel kotak ini. Nah, setelah di setting dibuat kayak gini, Anda setting di registry. Kita buka registry Windows. Nah, alamatnya di sini. Lihat ya. HKCU software Google Native Messaging Host. Nah, ini com anasdiatse native ya. Ini alamatnya. Nah, ini menyesuaikan dengan ini. Sebentar. Dengan ini Anda bisa cek nanti di tutorialnya Native di Chrome ya. Ini ya, perintah ini extension name dengan ini sama dengan registry dengan ini ya. Ya. Ini terus ini merujuk ke alamat JSON yang ini ya. Nah, alamat JSON yang ini merujuk ke native message exe ini. Jadi kita bisa terhubung antara Chrome dengan Windows. Oke. Sekarang kita akan tes hasil ekstensi tadi. Ini adalah tesnya. Ini adalah input. Jangan banyak-banyak ya. Sebenarnya ini kurang dari 1 mega. Kalau untuk input dalam arti kalau dari Chrome ke komputer itu bisa nangkap 1 mega lebih. Tapi kalau untuk output ke sini dari komputer dari CPU ke Chrome, dia nggak bisa menangkap 1 mega lebih ya. Kurang dari 1 mega itu sudah ada rumusnya dari sana. Jadi permisinya cuma 1 mega. Oke. Sekarang kita akan tes ASU. Kita sederhana ya. Ya, keluar ASU ya. Kita pakai aneh gatel. Keluar ASU pakai aneh gatel. Sekarang kita pakai karakter. Nah, ini karakternya sama ya. Sekarang ini bisa kita pakai misal tulisan Arab ya. Kita cek misal di Yandex ya. Yandex. Ini pakai tulisan. Nah, ini file Arab ya. Saya nggak punya setting keyboard bahasa Arab. Ini kita coba
Nah, ini outputnya juga bahasa Arab ya. Jadi ini multi, kalau nak ngarani ini multi multi apa ya? Ya ngono lah, multi encoding. Jadi bisa bahasa macam-macam ya. Kita cek pakai bahasa Rusia ya. Kita coba pakai bahasa Rusia. Oke, ini yandex.com ya, pakai Rusia, Rusia, Rusu, 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 Rum. Ora mudeng iki basane iki. Di sing ana tulisane Rusia. Tes Rusia. Ini kok bahasa Inggris. Ya, ini pakai bahasa Rusia ya. Ini kita copy Rusia. Ini bisa nggak membaca bahasa Rusia? Nah, wah, nah ini bisa ya. Sekarang kita tes pakai bahasa Jepang. Jepang. Cina aja dulu. 1688 dot. Apakah bisa pakai bahasa Cina ya? Input dan outputnya. Kalau untuk Windows, untuk DLP 7 bisa sama apa, nggak bisa bahasa, makanya ini pakai Windows XP ya. Kok Windows DLP XE. Nah, ini kebacakan. Jadi bisa untuk bahasa macam-macam ini ya. Ini select. Oh, jadi bisa menangkal input bahasa apa saja, kemudian bisa output bahasa apa saja ya. Apa ya, lupa. Oh ya, kita akan tes untuk file gede ya. Ini file gede, saya punya file agak besar. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ini sebenarnya bisa, kalau untuk input ini bisa sampai 1 mega ya, tapi kalau untuk output nggak bisa. Jadi ini saya punya file gede, ini banyak ya. Nah, ini kita kopikan, nanti akan error. Di sini kita cek, di sini komunikasi terputus, nantinya ada errornya, nanti pesan komunikasinya terputus, nge-lag ya. Kita coba lagi ya. Nah, ini pesannya, error when communicating with native messaging host ya. Nah, ini kita kurangi, hapus saja. Sekarang kita misal ini nggak usah gede-gede, kita potong berapa halaman ya. Misal sampai sini.
jadi terbatas memorinya. Jadi kalau Anda untuk mengirim karakter dalam jumlah banyak ke Chrome ya, Anda harus men-split dulu. Nah, ini aja masih error. Ini masih, oh ini bisa. Nah, ini akhirnya bisa, tapi juga memerlukan waktu lama ya. Jadi tidak disarankan untuk teks dalam jumlah gede sekali ya. Ini tapi ini lumayan gede loh. Kita cek di sini ya. Apa ya? Info open file location. Ini filenya di sini ya. AT command reference. Nah, ini filenya 1,1027 meg. 1,27 ya. 1 mega itu kira-kira ya. Jadi lumayan besar juga. Jadi maksimal memang 1 mega kurang lebih. Jadi untuk mengirimkan data ke Chrome dibatasi segitu, jadi nggak bisa lebih ya. Jadi kalau untuk data besar jangan satu kali pengiriman, harus di ya, di split beberapa kali begitu ya. Nah, untuk linknya ini filenya bisa dicek di deskripsi, nanti saya kirimkan, Anda bisa coba sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya silahkan hubungi saya ya, untuk setting dan lain sebagainya ya. Kalau sempat, kalau nggak sempat ya lihat aja tutorial ini sampai komplit ya. Oke. Demikian tutorial dari saya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sebentar saya ngerokok dulu ya, asem nih. Saya tak ngerokok sih des. Perlu saya tambahkan di sini, ini fungsi ini jangan dirubah ya. Ini ada short output dan lain sebagainya. Kalau enggak nanti akan ada yang di sini ya, stream IO. Ini kalau salah sedikit nanti akan error di sini. Nanti disconnect ini dev toolnya. Ini saya tes ya. Ini saya ganti karakter ini aja. Karena dari sananya itu cuma bisa menangkap string, ANSI string ya, 1 byte. Jadi begini, nerangin angel. String dan ANSI string itu beda. Kalau string di DLP XE itu 2 byte per karakternya, tapi kalau ANSI itu cuma 1 byte. Jadi kalau dari sononya itu ngirimnya cuma 1 byte ya. Jadi beda. Ini nanti jadi crash nanti. Kita ini coba ya, nanti crash. Nah, jadi error, beda. Oke. Ini saya ganti string ya. ANSI lagi. Tuh.
Ini jadi keras ini. Oh, nanti harus excited nih ini. Ya. Jadi kita ANSI string ya. Jadi beda ya. Anda bisa belajar ini rumusnya ya. Ini cuma ini aja fungsinya di Ustream.io ini aja. Oke. Nah, ini saya ngerokok dulu. Oke, ini tutorial atau demo dari saya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kalau ditonton ya. Kalau nggak nonton juga nggak apa-apa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.